Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak saleh dan saleha? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat ya. Baik, pada pembelajaran kali ini kita masih pembelajaran tematik. Untuk itu, sebelum kita mulai, marilah kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum itu simak video berikut ini. Kalian sudah melihat berbagai alat transportasi yang ada di sekitar kalian. Semua alat transportasi tadi berfungsi untuk membawa kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Alat transportasi bergerak untuk dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tidak bisa terlepas dari gaya. Ketika membuka buku, kalian memberikan gaya berupa tarikan. Ketika menutup buku, kalian memberikan gaya berupa dorongan. Gaya dapat kalian rasakan, namun tidak dapat kalian lihat. Gaya yang diberikan pada benda dapat menyebabkan benda tersebut berubah bentuk, berubah kecepatan, atau berubah posisi. Ada yang sudah tahu apa itu gaya? Baik, simak penjelasan berikut ini. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja atau dikenakan pada suatu benda sehingga benda tersebut bergerak, berubah bentuk, atau berubah kecepatan. Perhatikan contoh gaya berikut ini. Jenis-jenis gaya. Yang pertama ada gaya otot, yang kedua ada gaya listrik, yang ketiga gaya magnet, yang keempat gaya gravitasi, yang kelima gaya pegas, dan yang keenam adalah gaya gesek. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis-jenis gaya tersebut, simak penjelasan berikut ini. Gaya otot. Semua dorongan dan tarikan pada setiap kegiatan disebabkan oleh otot dan dinamakan gaya otot. Perhatikan contoh gaya otot berikut ini. Berikutnya, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh aliran muatan negatif atau elektron suatu benda. Aliran elektron atau listrik ada yang bersifat sekejap atau sesaat yang dinamakan listrik statis. Namun, ada juga aliran elektron atau listrik yang bersifat tetap atau terus mengalir yang dinamakan listrik dinamis. Pada listrik dinamis, aliran elektron terjadi melalui rangkaian listrik. Perhatikan contoh gaya listrik berikut ini. Yang ketiga adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh pengaruh magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetik. Benda magnetik biasanya terbuat dari logam, misalnya paku, besi, baja, dan jarum. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut dengan non-magnetik.
Benda non-magnetik biasanya berupa benda non-logam, misalnya kayu, kertas, dan plastik. Berdasarkan bentuknya, ada beberapa jenis magnet, yaitu magnet batang, magnet jarum, magnet ladam, magnet U, magnet silinder, dan magnet lingkaran. Perhatikan contoh gaya magnet berikut. Berikutnya, gaya gravitasi. Setiap benda yang dilempar ke atas selalu jatuh ke bawah adalah karena gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik bumi terhadap benda-benda yang berada di permukaan bumi. Akibat dari gravitasi bumi adalah kalian dapat berjalan di atas permukaan bumi dan semua dapat berada dalam posisinya atau tidak melayang. Nah, bisa kalian bayangkan kan jika seandainya bumi tidak memiliki gaya gravitasi? Perhatikan contoh berikut. Selanjutnya adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Nah, kerja benda elastis di sini contohnya yaitu pada karet. Nah, karet merupakan benda yang elastis sehingga menghasilkan gaya pegas. Perhatikan contoh gaya pegas berikut ini. Yang terakhir adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah hambatan yang dihasilkan jika permukaan dua benda bertemu dengan berlawanan arah. Perhatikan contoh berikut ini. Besarnya gaya gesek berbeda-beda karena dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Yang pertama, kasar atau licinnya permukaan yang bergesekan. Ketika permukaan licin, hambatan yang ada kecil, maka gaya gesek yang dihasilkan pun kecil. Yang kedua, luas atau sempitnya permukaan yang bergesekan. Kalian akan lebih mudah menggeser lemari yang kakinya diberi roda atau permukaan menjadi sempit daripada lemari yang tanpa roda atau permukaan lebih luas. Selain itu, ada beberapa manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat kalian pahami ya. Jika kalian belum paham, silahkan bertanya kepada orang tua atau boleh bertanya kepada guru kalian masing-masing. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Bu Nabila, selalu stay safe, stay healthy, and stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.